Kenalkan diri supaya orang lain tahu, tidak hanya harus kita datang, tetapi kita juga bisa memanfaatkan media yang ada. Salah satunya ruangan podcast ini. Selamat pagi masyarakat Banyuwangi tercinta. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu ibu kita tercinta, yaitu Ibu Dr. Andani Wayan Sedariase, MPD, yang berada di podcast SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, What's Inside. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Elmi. Gimana kabarnya pagi ini Bu? Baik, sehat. Gimana dengan Bu Elmi? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Ibu ya. Sehat-sehat. Oh ya Ibu, terkait dengan di launchingnya podcast Madatara ini Ibu, kami ucapkan terima kasih Ibu yang sudah merealisasikan podcast ini dengan sangat luar biasa. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan warna baru pada Madatara. Oh ya Bu, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan podcast What's Inside ini Ibu? Baik Bu Elmi dan juga anak-anakku semuanya, khususnya Taruna-Taruni Madatara. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan kepada kita sehingga kita bisa menyediakan tempat yang nantinya bisa digunakan oleh anak-anak untuk berkreasi, berinovasi, yang tempat ini merupakan suatu kebanggaan bagi anak-anak kita yang kerennya, istilah anak mudanya itu sering disebut dengan tempat podcast. Mudah-mudahan ke depannya sekali lagi tempat ini bermanfaat bagi semuanya, terutama anak-anak taruna-taruni SMA 2 Taruna Bayangkara. Luar biasa sekali ya Bu ya, kalau melihat manfaat dari podcast ini. Oh iya Bu, terkait ini Bu, tahun ajaran baru ini kan barusan dimulai ya Bu ya. Nah, di sini kira-kira bagaimana Bu untuk program sekolah pada tahun ajaran baru ini Bu? Terima kasih Bu Elmi terkait dengan apa yang sekarang kita jalani dan di mana kita berada. Sudah jelas kita berada di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Mungkin yang pertama kembali ke ruangan ini, ke ruang podcast ini adalah semua murni ide dari anak-anak, kemudian sekolah hanya bisa memfasilitasi, mengabulkan, dan kedepannya kami juga titip kepada anak-anak, gunakan tempat ini dengan baik dan rawatlah tempat ini seperti kalian merawat diri kalian sendiri. Terus untuk menyambut tahun pelajaran baru 2023-2024, kita SMA 2 Taruna Bayangkara itu sudah menerima kedatangan siswa baru dan juga taruna-taruni kelas 11, kelas 12 yang mulai kembali masuk asrama untuk mengikuti kegiatan pendidikan secara akademik maupun non-akademik. Untuk program kedepannya ya sudah jelas kita akan berusaha menjadi lebih baik, menjadi sekolah yang selalu menjadi idaman dan kebanggaan masyarakat. Oleh karena itu, supaya keinginan kita bisa tercapai menjadi yang terbaik, paling tidak perlu adanya komunikasi, kemudian koordinasi, kerjasama di antara semua warga SMA 2 Taruna Bayangkara ini, baik Bapak Ibu gurunya, staf karyawannya, wali muridnya, bahkan komite maupun lembaga-lembaga lain yang berkaitan berhubungan dengan sekolah ini. Baik sekali Bu. Berarti memang penting sekali ya Bu ya, adanya komunikasi, kolaborasi antar seluruh warga sekolah, kemudian wali taruna, masyarakat juga tentunya ya Bu ya, yang nantinya bisa mensupport
mensupport sekolah kita. Nggih. Terus ini Bu, apa itu terkait dengan penerimaan siswa baru, ini kan dilanjutkan dengan kegiatan Masa Dasbara. Mungkin Ibu bisa menyampaikan seperti apa sih kegiatan Masa Dasbara itu, Ibu? Baik, Bu Elmi, sebagaimana kita ketahui bersama yang sebelum-sebelumnya, khusus untuk SMA Taruna, khususnya Taruna Bayangkara ini, setiap siswa baru kalau sekolah secara umum itu siswa baru mesti mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang pelaksanaannya kurang lebih 3 hari. Sedangkan di Taruna selain mengikuti MPLS, kemudian Taruna juga punya program tersendiri, program khusus. Karena kita sekolah ini berkolaborasi, bekerja sama dengan Bayangkara, paling tidak bagi siswa baru ini akan dikenalkan tentang kebayangkaraan atau yang lebih kerennya disebut dengan kesemaptaan. Adapun masa Dasbara ini tidak lain bukanlah masa perpeloncoan, bukan, tetapi masa pembentukan karakter taruna-taruni itu. Diharapkan dia memiliki sikap yang baik, sikap yang selalu berpedoman pada etika, terutama mereka lebih mengenal apa itu kedisiplinan. Karena disiplin semi militer yang kita terapkan di sini tanpa harus memaksakan anak didik, tidak, tetapi kita cuma mengajari, mengingatkan bagaimana anak didik itu tahu tentang aturan, tahu tentang disiplin, baik disiplin diri maupun lingkungannya, mampu menghargai temannya, mampu berbagi dengan teman-temannya, terutama saling hormat menghormati. Lebih-lebih dengan penerapannya kurikulum merdeka oleh pemerintah, diharapkan anak-anak itu bisa menjadi anak atau pelajar yang memiliki profil bagaimana profilnya Pancasila. Di sana profil yang diharapkan itu ada yang pertama harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari, mengerti adanya kebinekaan global, memiliki sifat gotong royong, mandiri, kemudian berpikir kritis, kreatif, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan masa awal ini, masa pengenalan ini yang disebut dengan Dasbara, kita mampu menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter dan berdisiplin tinggi. Amin. Luar biasa. Jadi masa Dasbara ini lebih ke penerapan pembentukan karakter ya Bu ya. Yang warnanya nanti karakter profil pelajar Pancasila tentunya. Jadi, baik Ibu, terkait dengan harapan-harapan kedepannya terkait dengan program sekolah dengan adanya podcast ini Ibu. Harapan kita semua, khususnya SMA Taruna Bayangkara, dengan tersedianya ruang podcast, ruang untuk menyampaikan inspirasi, menyampaikan apa istilahnya ide-ide dan sebagainya. Saya berharap sekolah ini semakin dikenal oleh masyarakat dan taruna-taruni juga menyadari bahwa untuk mengenalkan diri supaya orang lain tahu, tidak hanya harus kita datang, tetapi kita juga bisa memanfaatkan media yang ada. Salah satunya ruangan podcast ini. Baik, baik Ibu, untuk terakhir kalinya ini, kesan dan pesan Ibu pada taruna-taruni Bayangkara. Kalau kesan dan pesan saya nanti, yang pertama kesan dulu. Saya melihat anak-anak taruna mulai dari fisik, perilakunya, kesan saya pribadi, terlebih juga kesan saya sebagai penanggung jawab. Di sini saya cukup berkesan dan bangga sekali melihat penampilan mereka, melihat penampilan dari fisik aja saya sudah bangga, melihat lain lebih dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya. Apalagi setelah melihat bagaimana karakternya, bagaimana etikanya, bagaimana sikap mereka setelah berada dengan
yang lainnya atau berada di lingkungannya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar, itu sangat membanggakan lagi. Oleh karena itu, kalau boleh saya berpesan kepada anak-anakku, taruna-taruni, tetaplah menjadi anak yang berkarakter tinggi, memiliki etika yang tinggi, tapi jangan lupa selalu ingat pada yang kuasa, hormat kepada orang tua kalian, orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Tetap menghargai satu sama lainnya. Tidak harus memandang status ekonominya ataupun status-status yang lainnya. Kita semuanya sama. Kita keluarga besar SMA 2 Taruna Bayangkara harus selalu kompak. Harus selalu siap menghadapi segala rintangan maupun halangan yang menghadang kita di depan. Kira-kira itu Bu Elu. Baik, kesan yang sangat luar biasa yang nanti itu menjadi pengingat bagi anak-anak dalam melangkah dalam menempuh studi di Semadatara. Baik Ibu, dengan rilisnya podcast What's Inside ini semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh sekolah yang nantinya bisa memberikan informasi pada masyarakat tentang program-program sekolah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu senantiasa sehat. Sukses selalu untuk Ibu Wayan. Terima kasih Bu Dami. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih Semadatara dan masyarakat sekitarnya maupun masyarakat umum. Baik, masyarakat Banyuwangi tercinta, inilah tadi wawancara dengan Ibu Wayan, Dr. Andani Wayan Sedariase MPD, Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur, pada edisi podcast pertama ini. Semoga podcast What Inside SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur bisa menyuarakan informasi-informasi positif terkait program-program sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur dan bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sampai jumpa dengan podcast yang berikutnya. Sukses selalu.